kami bisa ditunjuk sebagai khotib di masjid adalah saat Bapak Kapolres mengajak para tokoh-tokoh agama itu untuk berkumpul di Polres, dan kadang beliau keliling juga ke beberapa ormas Islam, ditampilkanlah kita saat kegiatan tersebut sehingga kita banyak dikenal. Akhirnya baik kita diminta untuk mengisi kegiatan khotib Jumat. Dan saya sampaikan bahwa Pak Haji Toto ini memang dulunya juga personil Polres Batu ini. Jadi kami selaku takmir masjid dulu itu sudah ada komunikasi yaitu dengan Pak Toto ini tentang masalah keagamaan, termasuk untuk melakukan pembangunan masyarakat tentang keagamaan itu aja. Termasuk anggota itu oleh Pak Toto itu juga bimbing untuk Banjari juga ya, untuk Banjari, sehingga anggota itu bisa lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan terutama ke masjid. Alhamdulillah saya juga mendukung sebagai penasihat, dan dalam Pak Toto terjun di musola ini alhamdulillah semuanya sukses, baik, bisa didengar dengan baik dan banyak orang yang suka, dan juga itu akhirnya masjid kita menjadi makmur sebelum daripada yang dulu-dulu, masjid sekarang sudah menjadi makmur. Jadi berkatlah kerjasama di antara ketua, penasihat, dan ketua takmir lainnya, apalagi sudah dibantu oleh Pak Toto sebagai dari kepolisian. Alhamdulillah Pak Toto sangat-sangat antusias kami berpendapat, karena kami sendiri dari Pak Toto itu yang sudah disampaikan oleh ketua kami Pak Haji Tikman tadi itu sumbernya. Kalau kami punya sumber sendiri, saya melihat di YouTube, saya melihat di TVRI, saya di antena itu ada jamaah namanya Sholawat Riyadul Jannah. Tahu-tahu di situ ada Pak Toto muncul, loh ini kan yang khutbah di masjid saya, ini yang khutbah di masjid saya. Saya punya dua alternatif. Yang pertama, Pak Toto ini MTQ atau baca Al-Qur'annya sangat-sangat digemari sama teman-teman di masyarakat dan di jamaah kami. Jadi saya untuk menyampaikan kepada masyarakat tidak hanya dengan bicara saja, tapi supaya masyarakat itu percaya bahwa polisi itu juga bisa termasuk berbuat baik, bahkan menjadi penceramah atau khotib. Waktu itu awalnya saya memohon kepada Pak Toto ini kalau jadi khotbah atau jadi khotib di masjid ini berpakaian dinas, ya, sehingga masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat ini mengetahui, waduh, polisi itu ternyata juga ada yang bisa untuk mengisi khotbah di masjid-masjid gitu. Ya, itu dengan adanya Pak Toto ini dulu di awalnya juga di sini pakaian dinas, waktu khotbah dulu itu pakaian dinas, Pak, gitu Anda. Nah, setelah sudah dikenal oleh masyarakat, Pak Toto sendiri juga ya harus menyesuaikan sebagaimana ya kebiasaannya seorang khotib itu pakai gamis gitu Anda. Dulu itu pakai seragam dinas ya Anda. Jadi masih dinas itu memang dengan sengaja itu agar masyarakat itu mengetahui bahwa polisi itu ternyata ya ada juga ya yang bisa menjadi penceramah atau khotib di waktu sholat Jumat itu. Kalau kedekatan alhamdulillah selama ini sudah terbangun bagus antara masyarakat yang memang butuh pengayoman dari Polri, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, membuat masyarakat bangga dengan adanya kehadiran anggota Polri yang memiliki skill apapun bentuknya pasti akan disambut baik dengan masyarakat. Pak Toto ini sampai bisa untuk mengisi khotbah di masjid-masjid, terutama juga Masjid Darut Taqwa Bayangkara Polsek Batu ini yang saya
urus, yaitu saya selaku ketua takmirnya, itu setiap tahun kami jadwal untuk melakukan khotbah Jumat di Masjid Darut Taqwa ini. Tapi selain itu Pak Toto juga ada kegiatan khotbah di lain-lain tempat itu. Jadi Pak Toto sendiri di Masjid Darut Taqwa ini hanya bisa mengisi itu 2 kali 1 tahun itu, ada 1 tahun itu 2 kali Jumatan itu. Terima kasih itu. Jadi permasalahannya kami tetap komunikasi dengan Pak Toto. Walaupun Pak Toto sudah pindah ke Malang Kota, tapi tetap saya riwui gitu loh. Saya riwui untuk tetap mengisi khotib di sini, karena masyarakat di sini sudah mengetahui bahwa jadwalnya Pak Toto itu juga ada. Termasuk ya mungkin dia dirindukan lah, setiap khotib-khotib yang sudah terjadwal itu dari masyarakat itu kan menginginkan dari masyarakat setempat dan sekitarnya ini. Untuk pendekatan dengan masyarakat sangat diperlukan sama sekali, dan setelah mendengar Pak Toto sudah melebarkan panjang lebar untuk mengutarkan tadi, insya Allah antara masyarakat dan kepolisian menjadi satu persatuan yang sangat didambakan oleh masyarakat, oleh negara, dan menjadikan masyarakat yang aman, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya betul, kami nggak tahu apa-apa gitu. Tahu-tahu ketua kami, ini waktunya Pak Haji Toto. Loh, Pak Haji Toto siapa? Ya polisi. Oke, setelah dipasang selesai, kami tahu Pak Toto di luar. Nah itu, di luar kami menanggapi di sholawat kami, Pak Toto tahu-tahu memberi ceramah di situ. Kemudian di Polres ada kegiatan keagamaan, Pak Toto yang syira'ah. Loh, oh iya Pak Toto ini betul. Akhirnya kami lebih percaya berkenan dengan itu. Memang kedekatan awal kita mendapat feedback dulu dari masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Kebetulan juga background saya adalah seorang qori, seorang pembaca tilawah, yang mungkin itu bagian dari ke awal untuk kita bisa dekat dengan masyarakat. Jadi tanpa komunikasi dahulu pasti kita tidak akan bisa masuk. Walaupun dulu pernah kita rasakan untuk bisa masuk satu majelis, itu masyarakat banyak menolak karena banyak dari beberapa oknum Polri yang berbuat di luar itu, sehingga kita untuk bisa masuk. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari para tokoh ini kita bisa masuk di masjid-masjid. Pak Toto ini sampai bisa untuk mengisi khotbah-khotbah di masjid-masjid, terutama juga Masjid Darut Taqwa Bayangkara Polsek Batu ini yang saya urus, yaitu saya selaku ketua takmirnya, itu setiap tahun kami jadwal. Untuk di musola ini ya biasanya Pak Toto ini kalau ke sini waktu ada kegiatan ke Batu, itu dulu itu waktu masih ada di Polres Batu, itu sering ke sini. Jadi sama-sama mengisi silaturahim itu ada. Bahkan dengan Pak Mus ini kan juga jamaahnya bersolawat. Jadi Pak Toto ini selalu komunikasi dengan Pak Mus gitu. Pak Toto ini kalau ada kegiatan Riyadul Jannah itu kemana-mana juga ketemu mengisi sama Pak Mustafa ini. Pak Mustafa ini kan pengurus juga takmir Masjid Darut Taqwa Bayangkara Polsek Batu ini gitu. Pak Toto sering mengisi acara di sholawat Riyadul Jannah, baik itu Korwil Batu atau Kordes, itu Pak Toto muncul di situ. Akhirnya kami sebagai sekretaris lebih percaya, lebih dekat, dan lebih percayalah kepada Pak Toto. Yang enak Pak Toto sangat-sangat terbuka gitu. Akhirnya kami selaku sekretaris Masjid Darut Taqwa ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih dengan Pak Toto. Karena Pak Toto selain di sini juga mereka ini dulu sama teman-teman kami dibuat penasehat Riyadul Jannah di Korwil Batu.
Kalau pesantren pasti ya, tapi kita masih statusnya bukan santri yang masuk ke lingkungan, tapi kita sebagai santri kalong. Jadi santri kalong itu ibaratnya seorang tokoh menitipkan putranya ke seorang kiai, itu bisa pulang kapanpun. Itu yang kami rasakan saat kecil dulu. Dan alhamdulillah berkat izinnya para kiai, kita mendapatkan doa untuk bisa masuk Polri, bisa mengangkat citra Polri. Insya Allah dengan dukungan anggota kepolisian yang sudah menyebar di masyarakat, insya Allah saya sudah ya selain mendengar ya saya juga sudah menelusuri. Alhamdulillah sudah sama dekat sekali, tidak ada geng-geng, tidak ada. Masyarakat sangat antusias dengan apa yang telah dikerjakan kepolisian di sektor Batu ini semuanya, terutama di Kapolres ini dengan keadaan aman berkat yaitu kerjasama yang baik, tujuan yang baik dan harapan yang baik demi ketentraman masyarakat. Setiap hadis yang keluar dari Kanjeng Nabi itu mengharapkan satu kebaikan, dan itu memang wujud tugas Polri, memberikan rasa aman, memberikan bentuk kepedulian yang Islam ajarkan. Dan sebenarnya Polri ini hanya menjembatani dari ajaran-ajaran yang Kanjeng Nabi ajarkan kepada kita. Untuk melakukan khutbah Jumat di Masjid Darut Taqwa ini. Tapi selain itu Pak Toto juga ada kegiatan khutbah di lain-lain tempat itu. Jadi Pak Toto sendiri di Masjid Darut Taqwa ini hanya bisa mengisi itu 2 kali 1 tahun itu, ada 1 tahun itu 2 kali Jumatan itu. Terima kasih itu. Jadi permasalahannya kami tetap komunikasi dengan Pak Toto. Walaupun Pak Toto sudah pindah ke Malang Kota, tapi tetap saya riwui gitu loh. Saya riwui untuk tetap mengisi khotib di sini, karena masyarakat di sini sudah mengetahui bahwa jadwalnya Pak Toto itu juga ada, termasuk ya mungkin dia dirindukan lah setiap khotib-khotib yang sudah terjadwal itu dari masyarakat itu kan menginginkan dari masyarakat setempat dan sekitarnya ini. Tapi akhir-akhir ini kami mempunyai yang namanya penasehat Pak Toto, ada teman-teman lagi yang mau berjamaah. Ini sudah kami percaya bahwa mereka itu yang perlu kami anut dalam kehidupan sehari-hari dan kemasyarakatan. Alhamdulillah kebetulan kami sendiri adalah pengasuh majelis taklim yang dulunya di musola, sekarang bisa karena banyak jamaah kita geser di rumah. Dan juga selain itu kita akan memberikan satu hipnoterapi, karena kami juga memiliki ilmu hipnosis yang bisa kami terapkan kepada siapapun orangnya, tidak melihat itu agama Islam. Andai kan membutuhkan suatu pencerahan, pasti akan kita bantu. Dan sekarang lagi marak itu permasalahan rumah tangga, sehingga kita juga akan terjun di sana. Jadi selain dakwah, kita memberikan sentuhan-sentuhan rohani kepada siapa walaupun agamanya non-muslim. Saya bisa mengetahui bahwa Pak Toto ini bisa untuk mengisi khotbah. Awalnya dulu Pak Toto itu kan dinasnya di luar Kabupaten Malang atau di Batu ya. Terus masuk ke Batu. Waktu di Batu itu setiap hari Kamis itu ada kegiatan itu siraman rohani. Nah itu termasuk Pak Toto ini tampilnya itu tentang keagamaan itu bisa menonjol gitu hanya waktu di Polres Batu. Dengan demikian Pak Toto itu bisa mengisi tentang masalah keagamaan, termasuk ya ada tahlilan,
mengisi waktu pagi siraman rohani itu anggota-anggota itu sangat antusias gitu aja. Dengan demikian Pak Toto itu terus terjadwal dengan kelebihannya itu menjadi khotib gitu ada, menjadi khotib Jumat ya, sholat Jumat ya. Nah, selain di Polres Batu, terus saya juga minta waktu juga kepada Pak Toto itu untuk mengisi jadi khotib di Masjid Darut Taqwa Polsek Batu ini, sehingga sampai saat ini kami tetap gondeli kasarannya kepada Pak Toto ini, walaupun sudah pindah ke kota Malang itu ada tetap bisa mengeluangkan waktunya itu walaupun bagaimana jadi khotib sholat Jumat di Masjid Darut Taqwa Polsek Batu ini gitu. Memang banyak orang atau beberapa tokoh menyatakan ketika seseorang itu terindikasi teroris, mereka malah menjauhi. Padahal kini kita unsur-unsur seperti itu bisa kita hilangkan, unsur fanatisme itu kita gandeng mereka, kita rangkul mereka, kita kembalikan ke kitonya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan Islam yang fanatisme berlebihan. Ini yang kita inginkan dari masyarakat untuk saling support, peduli lingkungan, apapun bentuknya alirannya harus kita dekati untuk bisa menjadikan kota ini yang kota yang teduh, tentrem bagi siapapun. Yang kami lakukan adalah menggandeng tokoh-tokoh agama yang memang nasionalisme, bukan yang paham radikal, untuk bisa kita rangkul, menggandeng XX seperti ini. Karena kita bisa nanti dakwah bareng, memang harus ditemani, tidak bisa mereka harus berjalan sendiri, akan tetap capnya ada. Tapi yakinlah itu kan cap dari manusia. Memang bagian dari dakwah itu pasti ada suka dukanya. Nah, ini mungkin dukanya yang ada, tapi yakin ketika mereka ikhlas bahwa ini dakwah yang bilhal, yang baik, pasti akan diterima dan cap itu secara berangsur akan hilang. Saya mengharap kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya di Batu ini, mohon tidak mudah percaya kepada ajakan-ajakan oleh orang-orang yang belum dikenal secara dekat, ya, sehingga ajakan-ajakan itu walaupun berdalih itu agama harus lebih hati-hati, karena di mana-mana itu, mohon maaf ini saya sampaikan, para teroris itu berkedok ya Anda, ada kaitannya dengan ajakan untuk menuju suatu keagamaan. Jadi saya mohon kepada masyarakat harus waspada dan hati-hati apabila ada masyarakat yang mengajak atau menyusup, mengajak kepada kita, pokoknya harus hati-hati. Jadi waspadalah sebelum kita mengenal kepada orang tersebut. Alhamdulillah, memang kepolisian ada waktu-waktu tertentu, ada kriteria tertentu harus berngabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya kami berpendapat, pokoknya Pak Polisi itu semuanya baik-baik saja, walaupun masyarakat itu menerima tidak baik, kami selaku masyarakat berkenaan dengan kepolisian, kami akan bergabung dan mengakrabkan diri untuk menyatu dengan mereka. Kepada para remaja yang mempunyai kegiatan-kegiatan diantaranya itu bela diri atau pencak silat, kami mohon itu sebagai suatu seni atau mengisi suatu kesibukan termasuk olahraga, sehingga jangan sampai ada gap-gap antaranya persatuan pencak silat yang satu dengan yang lainnya, sehingga tetap kita itu harus menjaga suatu kerukunan para bangsa atau pada remaja.
Jangan sampai ada rasa ketersinggungan sehingga kita tetap bisa hidup berdampingan dan damai. Mulai dari anak-anak yang masih sekolah juga masih sekarang sampai sekarang semuanya sudah sekompak, dan anak-anak yang thalabul ilmi mencari ilmu khusus juga sekarang dengan aman, tidak ada tawuran, tidak apa-apa pun. Ini adalah berkat dari pertolongan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat hingga sekian menjadi sampai sekarang dalam keadaan aman dan sejahtera. Pesan kami tetap pelajari Al-Quran, hadis, dan sering dekat kepada tokoh, kepada masyarakat. Insya Allah lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman. Sebaliknya, jika kita umat Islam khususnya yang tidak peduli lingkungan, hanya kelompok kita sendiri, maka lingkungan itu pasti hancur, pasti ada banyak masalah. Sebaliknya, ketika lingkungan itu lingkungan yang teduh, siapapun dia dirangkul, pasti dia akan memiliki rasa bahagia.